Halo, selamat pagi Ron Ghosting. Teruntuk duka yang sedang kita alami bersama-sama dan teruntuk para korban serta para korban jiwa akibat tragedi Kanjuruhan. Semoga semua dikuatkan dan ditabahkan. Semoga semua amal ibadah ketika dunia dapat diterima oleh Allah SWT. Dan semoga tragedi-tragedi semacam ini tidak kembali terulang lagi. Kita doakan bersama-sama sejenak teruntuk seluruh korban dan orang-orang yang ditinggalkan, semoga dikuatkan ditambahkan. Sebenarnya saya ingin buat video ini sudah jauh-jauh hari ya. Sejak pertama kali ada berita tragedi Kanjuruhan itu. Cuma saya masih menahan dan masih cukup bingung gimana cara ngejelasinnya. Tapi hari ini saya coba untuk menjelaskan karena ada beberapa komentar ataupun beberapa berita yang kemudian saya baca yang saya gak sependapat gitu. Mungkin berbeda pendapat, mungkin memang biasa gitu, cuma pendapat-pendapat semacam itu jangan sampai mempengaruhi suatu kebijakan yang terjadi di negara ini. Bagi saya tragedi Kanjuruhan itu memang tragedi Kanjuruhan itu selain cukup menyedihkan, membuat kita semua khawatir, membuat para orang tua juga khawatir. Karena kebetulan saya ini perantau dan kebetulan saya merantaunya di Malang. Satu hari itu saya ditelepon terus oleh orang tua yang ada di rumah, oleh kakak-kakak, macam-macam lah. Kebetulan waktu itu data sedang mati dan tidak menggunakan wifi gitu, jadi gak online gitu. Telepon lah saya itu berkali-kali sampai akhirnya saya online. Dan saya coba telepon balik, ternyata saya ditanyakan dikira meninggal akibat kasus Kanjuruhan itu, tragedi Kanjuruhan itu, karena posisi saya sedang di Malang gitu. Mungkin teman-teman yang merantau juga merasakan itu. Sejak saat itu saya tambah merasa kayak ketika keluarga-keluarga saya mencari saya sedemikian rupa dan khawatir sedemikian rupa, bagaimana perasaan keluarga ataupun orang-orang sekitar yang harus mendengar kabar bahwa orang tersayangnya ataupun orang-orang sekitarnya itu meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan itu. Saya tidak bisa merasakan dan menjadikan sedalam mana kesedihan itu gitu. Tapi di satu sisi kenyataan ini memang harus kita terima ya. Kenyataan ini harus kita terima. Fakta bahwa kejadian ini terjadi karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kita sendiri, oleh warga-warga kita sendiri, oleh pejabat-pejabat kita sendiri, oleh petugas-petugas keamanan kita sendiri. Itu harus diterima sehingga kemudian terjadi evaluasi dan koordinasi yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau saya melihat peristiwa dan kasus ini, sebenarnya hal yang pertama yang mungkin mengganjal dalam pikiran saya itu satu, kenapa pada akhirnya gas air mata itu bisa sampai ke tribun penonton? Ini yang saya bingung ini. Kenapa pada akhirnya gas air mata bisa sampai ke tribun penonton? Ini dulu yang pertama ya. Karena bagi saya mau bagaimanapun alasan penembakan gas air mata itu, meskipun sudah darurat dan sebagainya, bagi saya tidak logis ketika kemudian gas air mata itu ditembakkan ke tribun penonton. Kalau memang untuk mencegah Aremania ataupun supporter Arema untuk turun ke lapangan, kenapa gak ditembakkan di lapangan itu gitu? Sehingga gak bakal ada yang
nggak bakal ada supporter atau Aremania yang kemudian akhirnya menuju tempat itu. Itu logika sederhananya gitu. Apakah kemudian saya menyalahkan aparat keamanan? Iya, saya sedikit menyalahkan mereka sebenarnya. Karena gak ada alasan kemudian saya harus menembakkan gas air mata ke tribun nih gitu. Yang di tribun itu gak punya salah apa-apa. Kenapa harus ditembak gitu? Itu pertama sebenarnya, kemudian akhirnya keadaan ricuh lah, keadaan ricuh, tidak kondusif, kemudian semuanya panik gitu ya. Tahu sendirilah, dari sekian banyak orang, ribuan gitu ya, kemudian ada gas air mata, panik lah. Kita gak punya odol, gak punya apa, gak bisa dipakai kan buat di mata dan sebagainya. Kita juga gak bisa sesak nafas karena banyak orang gitu kan, berkerumun, pengen keluar semuanya gitu. Jadi saya bingungnya itu sekarang, kenapa kemudian pada akhirnya terjadi penembakan gas air mata ke tribun gitu. Meskipun kondisi darurat sudah, ya sudahlah tembakan di bawah saja itu, di lapangan gitu kan. Itu kan akhirnya nggak ada supporter yang akan masuk ke sana gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa terjadi kejar-kejaran antara supporter dan aparat keamanan? Tapi yang lucu ini bukan kejar-kejarannya gitu. Ada aparat yang kemudian memukul, menendang penonton yang jalan santai gitu. Ini kenapa nih? Itu pertanyaan kedua. Jadi kasus-kasus ataupun peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian itu tuh mengherankan dalam diri saya dan pikiran saya. Karena sebelumnya juga pernah terjadi di Sidoarjo itu ya. Kemarin kasusnya Persebaya sama punyanya Raffi Ahmad itu. Persebaya kan juga kalah gitu, dan bonek mania juga marah gitu kan. Tapi marahnya bonek mania tidak meninggalkan korban jiwa. Gak ada. Di sini bos, di Kanjuruhan ratusan korban jiwa. Dan di sana tidak terjadi penembakan gas air mata meskipun banyak kerusakan atau fasilitas yang terjadi. Ya itu perlu memang untuk direnovasi dan diperbaiki juga gitu. Tapi kalau saya menilai ada kesalahan yang kemudian dilakukan oleh aparat keamanan ya, keamanan, karena mau bagaimanapun keamanan itu tetap harus bertanggung jawab atas semua peristiwa itu. Itu yang pertama ya, kasus yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan bubarkan sepak bola di Indonesia kalau kemudian hanya merenggut nyawa gitu, bubarin aja, toh kejadian-kejadian konflik, kejadian-kejadian bentrok gitu itu selalu terjadi ketika pertandingan siapa antar siapa gitu, selalu ada korban jiwa juga gitu, pernah The Jack juga pernah, terus Persib juga pernah gitu kan, ada beberapa supporter yang meninggal juga pernah gitu. Tapi satu dua gitu kan ketika pertandingan gitu. Tapi yang sekarang ini kan banyak gitu, akhirnya udahlah bubarin aja sepak bola itu, gak usah ada sepak bola 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau selamanya gak ada sepak bola di Indonesia gitu. Kalau kemudian ada pernyataan itu, kenapa sampai sekarang gak ada pernyataan orang untuk membubarkan pesantren? Kenapa? Apakah kemudian peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di pesantren itu 1 kali, 2 kali, 3 kali? Enggak bos, juga banyak peristiwa pesantren yang terjadi akhir-akhir ini kan, banyak kan, banyak dong. Tapi apa kemudian ada pernyataan bubarkan pesantren kalau cuma pesantren akan menghasilkan begini dan begitu? Gak ada. Lalu kenapa di sepak bola ada? Why? Jangan panik, jangan shock sehingga kemudian kita berpikir tidak logis gitu. Dari sekian banyak permasalahan ada kebaikan juga gitu. Dalam sepak bola juga kita sefanatik-fanatiknya supporter, ketika timnas tanding mereka tetap akan jadi Indonesia. Iya kan? Iya dong. Masih kurang mempersatukan apa sepak bola ini? Perihal ada evaluasi dan perbaikan yang perlu diperbaiki, iya saya sepakat itu. Tapi kalau kemudian sepak bola ditiadakan, ya para penikmat bola, terus para pemain bola, terus para pelatih, para yang bekerja dalam dunia sepak bola di Indonesia itu mau dikemanakan?
mau dikemanakan? Terus kita mencari orang-orang pemain-pemain sepak bola baru, menciptakan apa namanya masa depan pemuda baru dalam dunia sepak bola, itu gimana? Jadi saya tidak sepakat jika kemudian akhirnya ada yang menarasikan sepak bola ditiadakan aja dulu gitu selama 20 tahun 30 tahun gitu. Jangan dengan tergesa-gesa mengambil kebijakan. Saya khawatir aja kalau kemudian akhirnya kebijakan itu benar-benar terjadi. Saya nggak tahu gimana rasanya perjalanan hidup tanpa sepak bola di sekitar kita. Asik. Terus yang kedua, ada juga orang yang mengatakan ini gara-gara Aremania ini gara-gara Aremania gitu. Coba Aremania itu tidak turun ke lapangan atau enggak apa gitu, mungkin tidak akan jadi kerusuhan atau tidak akan terjadi gini. Kenapa Aremania selama ini tidak merasa bersalah gitu? Bagi saya ini bukan persalahan ataupun bagaimana ya, dan ini bukan juga persoalan sekedar pilihan supporter gitu, tapi ini juga persoalan secara kompleks gitu ya, kompleks, baik dari panitia, kemudian pelaksana, kemudian keamanan, kemudian supporter, itu runtut itu sebenarnya, saling berkaitan gitu. Tapi kalau kemudian Aremania disalahkan, ada satu hal yang kemudian perlu diketahui juga gitu ya. Beberapa kali kadang ketika Arema kalah itu ada semacam permohonan maaf dan ada semacam penyemangatan gitu. Semisal nih Arema kalah gitu, akhirnya nanti bakal terjadi permohonan maaf dari para pemain dan para ofisial, kemudian nanti ada juga beberapa penonton ataupun supporter Aremania yang menyemangati, itu juga ada gitu. Ada semacam itu gitu dalam kultur mungkin ya, saya nggak tahu juga, ini nanti mungkin bisa dicari lebih jelas ya. Ada kultur semacam itu di Arema gitu, dan saya tidak terlalu paham memang kejadiannya bagaimana, tapi sepemahaman saya, bagi saya kerusuhan ini ataupun peristiwa tragedi Kanjuruhan ini yang memakan ataupun yang meninggalkan ratusan korban jiwa, itu tidak akan terjadi jika gas air mata tidak pernah ditembakkan ke tribun. Gak akan terjadi. Serius, gak akan terjadi. Ya bisa dilihatlah di Persebaya juga bagaimana gitu. Karena ini tidak antar supporter gitu. Kalau antar supporter mungkin bisa saja terjadi gitu. Bisa saja juga banyak bentrok gitu. Tapi ini enggak antar supporter gitu. Jadi Aremania mana yang kemudian akan memukul pemainnya gitu. Itu cukup sulit bagi saya. Toh walaupun memukul, mereka tidak akan, pemain Arema itu tidak bakal dikeroyok habis-habisan. Gak bakal, bos. Serius. Mau segila apapun supporter Arema, gak bakal melakukan tindakan itu secara logis ini, secara logis. Karena kita gak punya alasan untuk memukul mereka gitu. Mungkin kita memukul mereka 1-2 kali cetak selesai gitu. Tapi gak bakal supporter Aremania kemudian mengeroyok mereka, alukan mereka, membunuh mereka, gak kira. Iya kan? Sederhananya begitu. Tapi kenapa kemudian terjadi konflik atau peristiwa dan tragedi itu? Itu kenapa itu? Dan sampai sekarang yang disanksi sejauh ini itu masih Kapolres Malang ya. Dan yang lain belum ada sanksi dan belum ada kabar. Kalau saya boleh mensaksi mereka, saya akan hukum semua aparat keamanan itu. Saya akan hukum itu. Entah mereka tidak sesuai prosedur atau apa, tapi saya akan hukum mereka itu. Karena mereka yang patut bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Kemudian saya juga akan hukum para panitia pelaksana itu yang sampai hari ini dugaannya, jika memang benar ya, dugaannya menjual tiket melebihi kapasitas penonton gitu. Tapi jauh daripada itu, tetap yang paling saya hukum pertama itu ya aparat keamanan itu. Saya akan hukum mereka pertama kali itu. Karena bagi saya pencopotan hukuman ini bukan sekedar untuk pencopotan lain sebagainya, tapi bagaimana kemudian akhirnya seluruh aparat itu bertanggung jawab, seluruh aparat itu dapat dievaluasi, dan ini benar-benar menjadi evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya.
Dan semoga banyak duka ini menjadi pembelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi seluruh supporter yang ada di Indonesia, untuk lebih dewasa lagi, dan aparat keamanan untuk lebih berbenah diri lagi. Semoga kejadian-kejadian semacam ini tidak terjadi lagi kapanpun. Dan semisal FIFA melihat kondisi ini kemudian akan beri sanksi terhadap Indonesia, saya harap FIFA tidak tergesa-gesa dalam memutuskan itu, karena kalau kemudian akhirnya kita dirugikan dengan kejadian dan kesalahan beberapa teknis pelaksanaan di Kanjuruhan, itu sebenarnya bagi saya bukan kesalahan siapa-siapa, tapi ini kesalahan teknis tata cara dan pelaksanaannya saja. Jadi kalau FIFA mau memberi pun sanksi, mending sanksi FIFA supaya Indonesia ataupun PSSI ini memberikan prosedur yang jelas, cara-cara pengamanan yang jelas, sehingga akhirnya nanti itu menjadi kesepakatan bersama yang tidak akan mengulang tragedi ini gitu. Karena hukuman itu belum tentu menjerakan, bisa saja hukuman itu mengecewakan dan akhirnya menendamkan, macam-macam lah ya. Tapi semoga Indonesia tidak dikenakan sanksi yang berat, dan semoga saja semuanya tetap berjalan dengan baik, evaluasi terjadi dengan baik, dan semoga seluruh korban juga kuat, dan marilah saling peduli sesama. Saya kira itu saja ya. Semoga aparat-aparat itu segera dihukum sebagai pembelajaran bagi aparat yang lain. Terima kasih.